Ada istilah sedekah subuh. Kenapa waktu subuh orang bersedekah? Sebab pada waktu subuh awal hari Allah kirimkan dua malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini bagi dia ganti. Orang yang bersedekah di pagi hari ini Allah bagi dia ganti. Allah maha adil. Yang tidak bersedekah pun Allah doakan, Allah kirimkan juga satu malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat yang satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, mumsikan, mumsik, dia pegang, dia genggam hingga tak meleleh, tak menetes sikit. Maka kata Jibril, kata doa malaikat yang dikirim Allah untuk mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah ini talafa, binasakanlah dia ya Allah. Nah, itulah kenapa kita selalu bersedekah, tujuannya supaya mendapatkan, bukan doa ulama, bukan doa tuan guru, bukan doa habib. Ini doa malaikat yang sentiasa mendoakan. Ma min muslimin yusbihu. Setiap orang yang terjaga di waktu subuh, maka dia dapat doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mudah-mudahan kita hanya mendapatkan doa yang kebaikan-kebaikannya saja. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahim, muslimin muslimat, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum berniat, kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Selama kita berada dalam masjid ini, malaikat mendoakan dengan dua doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia. Selama dia belum batal wudhu dan belum keluar dari masjid, maka doa malaikat tak putus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia. Itulah mengapa tadi sebelum masuk masjid kita langkah kaki kanan, kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu rahmat. Kerana bersesuaian dengan doa malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu kemudian yang 99 digenggam Allah, nanti dia bagi pada hari kiamat. Yang satu rahmat dia turunkan, berebut-rebutlah kita dengan makhluk yang lain. Kerana satu rahmat Allah itulah gajah tidak menimpa anaknya sehingga mati. Kerana satu rahmat itulah burung elang tidak akan memakan anaknya walaupun dia burung yang buas. Kerana satu rahmat itulah harimau tidak akan memakan anak harimau, kerana ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka manakala kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, mendoakan orang yang meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa ketika berjumpa, Assalamualaikum warahmatullah. Dan doa malaikat untuk kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu. La yudkhilal jannata ahadakum amalu. Tidak ada satu pun di antara kamu masuk surga kerana amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga kerana amalmu. Wala ana, saya pun tak masuk surga kerana amal saya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa engkau masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyambung silaturahim adalah menyambungkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang dari Pulau Sumatera, jauh di sana, datang ke Keningau, yang menyatukan kita berbeza pasport, berbeza bahasa,
berbeza suku, berbeza negara, tapi yang menyatukan kita adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah ni sentiasa dalam hati kita, sehingga kita boleh berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang boleh berkasih sayang adalah orang yang ada rahmat dalam hatinya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat kepada Allah supaya engkau mendapat rahmatnya. Itu hadis diriwayatkan sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasa ulama hadis kalau dia menyampaikan hadis yang pertama sekali sebelum membaca Arba'in, sebelum membaca Riyadhus Shalihin, sebelum membaca Sahih Al-Bukhari, sebelum membaca Sahih Muslim, hadis yang pertama dibaca adalah Al-Musalsalat bil Awwaliyah. Maknanya seorang guru meriwayatkan hadis secara musalsal. Dia menerima dari gurunya hadis yang pertama, dia dengar dari gurunya. Gurunya menerima hadis yang pertama dari gurunya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanyalah orang yang ada rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat kepada Allah supaya kita mendapatkan curahan rahmat. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapatkan itu semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ada di kertas di tangan saya ini, tulisannya pelancaran sumbangan infak fisabilillah, mihrab masjid, dan memperbaiki ruang wudhu muslimah Masjid Ar-Rahim, Pekan Keningau, Sabah. Allah SWT sebaik-baik memberi balasan. Allah Maha Kaya, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya dari semesta alam. Kalau memang Allah Maha Kaya, kenapa dia tidak pakai innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun? Kenapa dia tak gunakan kun fayakun lalu masjid semua ada? Maka kalau Allah pakai kun fayakun, masjid tegak, mihrab siap, tandas tempat semuanya sudah ready siap, lalu apa amal kita yang boleh mengalir hingga hari kiamat? Jadi banyak orang mengatakan, saya dah tolong masjid, saya dah tolong surau. Sebenarnya kita tidak tolong masjid, kita tidak tolong surau, kita sedang tolong diri kita sendiri. Jadi itu yang pokok pangkal yang pertama kali mesti kita betulkan dalam fikiran kita. Kita tidak tolong masjid, kita tidak tolong surau, kita tidak tolong anak yatim, kita tidak tolong fakir miskin. Kerana ada tak ada kita, masjid tetap tegak berdiri. Kita tolong ataupun kita tolong, masjid tetap ada. Sampai hari ini tak ada masjid yang tumbang, tak ada masjid yang lapuk, semua tegak berdiri. Kita sebenarnya sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mindset kita mesti kita luruskan. Sebab kalau tidak, kalau kita tolong masjid itu jadi, kita akan mengatakan kalau saya tak ada masjid tak jadi. Muncullah apa namanya ujub. Ujub artinya i'jabul mar'i binafsihi. Orang merasa ujub terhadap dirinya. Maka pokok pangkal yang pertama sebelum kita berwakaf, sebelum kita berinfak, sebelum kita bersedekah, saya bukan tolong masjid, tapi saya sedang tolong diri saya, kerana semua yang saya miliki ini akan tinggal. Maka kata Nabi SAW, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Kata sahabat, kami lebih sayang harta kami. Tidak. Kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Kata sahabat, kami sayang harta kami. Tidak. Kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Apa maksud cakap Nabi? Sebab semua yang kita miliki itu bila kita mati tinggal untuk anak kita.
rumah untuk anak, kereta untuk anak, kebun untuk anak, duit, semua yang tinggal untuk anak. Yang untuk kita, itulah yang kita masukkan ke dalam kotak infak, sedekah. Itu sajalah yang kita bawa mati. Maka kata Nabi, kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu sendiri. Karena harta kita sendiri yang kita bawa mati tak seberapa. Yang lebih banyak kita tinggalkan adalah untuk anak-anak kita. Ada seorang ulama sedang menengok orang sakit. Menengok orang sakit, ada lilin hidup. Lilin menyala hidup. Kemudian orang yang sakit tadi sakratul maut, menghembuskan nafas yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama tadi terus menghembus lilin, memadamkan, mematikan lilin. Padam lilin, gelap semua. Kata tetamu, ada orang meninggal, kita perlu lampu yang terang, kita nak takziah, kita nak baca yasin, kita nak tahlil. Kenapa ada orang mati kamu padamkan lilin? Kata ulama yang dekat lilin tadi, waktu dia hidup tadi, semasa dia hidup tadi, lilin ini punya dia. Tapi begitu roh dia keluar dari jasad, sekarang lilin ini sudah punya anak dia. Dan kita belum minta izin ke anak dia untuk menyalakan lilin ini. Apakah mereka izin atau tidak? Maka saya takut syubhat memakai harta orang belum izin. Itulah kenapa saya padamkan lilin. Sebab 1 second, 1 detik ketika nyawa keluar dari jasad, maka terlepaslah semua milik kita. Dia tidak lagi punya kita. Lilin yang tadi punya kita menyala hidup, tapi ketika roh keluar dari jasad, kita mesti padamkan itu lilin. Sebab dia bukan lagi milik kita, tapi sudah milik anak-anak kita. Dan ulama tidak mau memakai lilin kerana anak-anak almarhum belum memberikan izin. Tapi bila anak-anak ditanya, hai semua anak ahli waris, izinkah kamu bila lilin ini diguna hidup kembali? Kata mereka, kami izin. Barulah boleh dinyalakan lagi. Itulah kenapa banyak orang tidak mau datang tahlil. Sebab apa? Nanti bila dibagikan minum, dia takut minuman ini harta warisan yang belum dibagi. Bila dibagi makanan, dia takut makan, rupanya makanan ini adalah harta warisan yang belum dibagi. Maka satu daripada keluarga ahli waris bagikan iklan kepada semua hadirin hadirat yang berhadir, ini air minum dan makanan semua yang ada dah sedia. Ini bukan harta daripada warisan yang belum dibagi. Jangan kamu takut, jangan kamu segan. Ini adalah sedekah daripada anak-anaknya, supaya tetamu tidak ada berat hati, susah hati, dan tak sedap hati untuk minum dan makan. Bahkan di rumah itu pun, rumah itu tidak lagi punya almarhum. Lantai rumah itu sudah menjadi milik ahli waris, dan mereka belum berbagi lagi. Bila kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kita minta izin 3 kali, falam yu'zan, tak ada izin, falyarji, baliklah pulang ke rumah. Sekarang kita dah minta izin 3 kali, dan rupa-rupanya rumah ini masih lagi musyarakah, bersyarikat, berkongsi. Isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 2 bagian, dan mereka belum berbagi. Lantai yang kita duduk punya isteri kah, punya anak lelaki kah, punya anak perempuan? Air minum yang akan kita minum, apakah ini punya isteri, punya anak lelaki, atau punya anak perempuan? Makanan yang disuguhkan, yang jamuan malam, kita pun belum tahu. Itulah kenapa 1 dari 2 memberikan kata alu-aluan sambutan kepada semua hadirin hadirat yang datang, membacakan Yasin, Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas, bertahtim, bertahlil, berzikir semua. Ini adalah sedekah daripada ahli waris, sehingga tetamu pun makan jamuan dengan senang hati, tak ada rasa berat dalam hatinya. Begitu bahwa kita tidak punya apa-apa. Meninggal pukul 8 malam, jenazah diletakkan di tempat bilik tamu. Tidak ada orang yang mati pukul 8 malam, jenazahnya tetap dalam bilik kamar istri dia. Pukul 2 malam istri tidur di bilik tidur, jenazah kita diletakkan di tempat tetamu yang biasa datang. Kenapa?
karena tidak ada satupun orang yang mahu lagi sekamar dengan kita. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang, itu selama hayat di kandung badan. Selepas roh keluar daripada jasad, itu hanyalah setakat bertanam tebu di tepi bibir, manis di ujung lidah, hanya tinggal kenangan saja. Dia hanya menunggu kita. Walladzina yatawaffawna minkum, suami-suami yang meninggal dunia, wa yadharuna azwajan, istrinya menunggu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Selepas 4 bulan 10 hari, dia pun akan dipinang oleh suaminya yang baru. Selepas itu say goodbye